Ya, nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam, bukan sekedar angka di layar perdagangan, tapi ini adalah cerminan dari dinamika ekonomi yang kompleks dan tantangan yang mesti kita hadapi. Saat ini, rupiah menghadapi tekanan yang cukup berat bahkan mendekati level-level terlemah dalam sejarah pergerakannya. Publik pun kini banyak yang mulai bertanya, seberapa parah kondisi rupiah saat ini jika dibandingkan dengan masa-masa krisis sebelumnya, dan apakah ini lebih buruk dari krisis moneter di tahun 98, ataukah lebih mendekati situasi saat pandemi COVID-19 menghantam dunia. Lalu apa penyebab utama di balik pelemahan ini, dan yang lebih penting lagi, apakah atau ada apa dampaknya bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia? Mari kita bedah selengkapnya dalam Dana Asing Minggat, Rupiah Rawan Melemah. Nah, bisa kita lihat di sini secara seksama pergerakan rupiah secara year to date pada hari kemarin begitu ya, yang terpantau mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Dari grafik ini pun mengingatkan kita atau mengingatkan publik terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa periode krisis yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, bila menilik pergerakan rupiah begitu ya, memang sangat volatil sekali atau mengalami naik turun yang cukup cepat, di mana kalau kita mengingat kembali di tahun 98, krisis moneter melanda, rupiah mengalami depresiasi tajam dari 2.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, bahkan anjlok ke level 16.650 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita sekarang sudah berada di angka 16.575 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Situasi ini memicu gelombang krisis ekonomi dan sosial yang sangat dalam pada waktu itu. Sejumlah bank kolaps, PHK besar-besaran terjadi, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan akhirnya berujung pada perubahan politik yang drastis. Lalu 2 dekade setelahnya, pandemi COVID-19 kembali memberikan tekanan besar pada rupiah. Pada Maret 2020, nilai tukar rupiah juga sempat anjlok ke level 16.575 per dolar Amerika Serikat. Namun pada kala itu, pemerintah dan juga Bank Indonesia berhasil meredam kepanikan pasar dengan berbagai stimulus ekonomi sehingga rupiah secara bertahap menguat kembali terhadap dolar. Sekarang, kita bicara saat ini begitu ya, di Maret 2025, rupiah kembali tertekan dan juga berada di level psikologis 16.500-an per dolar Amerika Serikat. Bahkan dari tren ini, atau dari tren pergerakan rupiah yang terjadi, terlihat bahwa posisi rupiah saat ini sudah mendekati titik-titik yang cukup mengkhawatirkan di sepanjang sejarah pergerakannya. Apakah ini juga alarm yang cukup bahaya bagi ekonomi Indonesia, dan lalu apa faktor utama yang mendorong pelemahan rupiah kali ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kita bicara terkait penyebab. Menurut sejumlah ekonom dan analis, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama pelemahan rupiah saat ini. Yang pertama adalah terkait penguatan indeks dolar Amerika Serikat atau DXY yang saat ini berada di posisi yang cukup menguat. Ketika indeks dolar Amerika Serikat menguat, mata uang negara-negara berkembang seperti Indonesia, nah ini juga cenderung melemah karena investor lebih memilih menyimpan asetnya atau dana investasinya dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman. Dan yang kedua adalah kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang saat ini juga lagi ramai begitu ya. Karena memang terlihat Amerika Serikat semakin proteksionis menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Langkah-langkah seperti tarif impor yang lebih tinggi dan hambatan perdagangan baru membuat arus investasi global menjadi lebih selektif dan cenderung keluar dari negara-negara emerging market atau negara berkembang. Sementara untuk faktor ketiga adalah terkait defisit transaksi berjalan Indonesia yang terpantau semakin melebar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada aliran modal asing untuk menutupi kebutuhan dolar di dalam negeri. Dan yang keempat adalah aliran dana asing yang terpantau keluar dari pasar keuangan Indonesia. Kalau kita lihat begitu ya, di sini juga cukup tinggi di sepanjang atau selama tahun 2025 hingga bulan Februari 2025, jual neto asing di pasar keuangan kita mencapai 15,47 triliun rupiah. Banyak investor asing menarik dana mereka dari pasar obligasi dan juga saham Indonesia akibat ketidakpastian global dan suku bunga yang lebih menarik di negara maju. Menilik data dari Bank Indonesia di sepanjang tahun 2025, kita update kembali begitu ya, di mana ini sudah sampai 15,47 triliun rupiah seperti yang saya sampaikan tadi, dan ini cukup menjadi alert buat kita di mana capital outflow sudah mulai terjadi di pasar keuangan kita, dan kalau bisa begitu ya, dengan ada kebijakan dari pemerintah cukup bisa untuk menahan dari capital outflow ya, karena memang akan berdampak cukup negatif bagi pasar keuangan kita andai memang berjalan secara continuity. Nah, dan yang kelima adalah kebijakan moneter The Fed yang bahkan di tahun 2025 ini
hanya diproyeksikan terjadi pemangkasan satu kali saja dengan berdasarkan berbagai pertimbangan fundamental ekonomi Amerika Serikat. Dengan kondisi ini, instrumen investasi berbasis dolar atau mata uang Amerika Serikat menjadi lebih menarik dibandingkan aset dalam mata uang negara berkembang seperti Indonesia atau rupiah begitu dalam hal ini, sehingga memang semakin menekan nilai tukar rupiah. Lalu apa dampaknya bagi perekonomian bangsa kita? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini jika rupiah terus melemah dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka tentu ada efek domino terhadap perekonomian akan semakin terasa. Yang pertama, tekanan terhadap aktivitas impor Indonesia tentu akan berpotensi terjadi peningkatan. Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk berbagai sektor, bahkan mulai dari bahan baku industri, barang modal, hingga kebutuhan pokok seperti gandum dan juga kedelai. Ketika nilai tukar rupiah melemah, tentunya harga dari barang-barang impor otomatis naik, sehingga mendorong kenaikan biaya produksi dan harga jual di dalam negeri. Yang kedua, ketergantungan impor ini juga bisa memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok di mana sektor industri yang mengandalkan bahan baku impor akan menghadapi lonjakan biaya produksi. Banyak perusahaan mungkin akan terpaksa menekan margin keuntungan mereka, menunda ekspansi bisnis mereka, bahkan melakukan efisiensi dalam bentuk pengurangan tenaga kerja, bahkan juga bisa terjadi PHK dalam hal ini. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di tanah air kita. Bukan hanya itu, kondisi tersebut pun juga pada akhirnya berpotensi menggerus daya beli masyarakat kita. Kenaikan harga bahan, makanan, BBM, dan barang konsumsi lainnya akan menambah tekanan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sementara itu, dari pelemahan rupiah yang berlangsung lama kita lihat begitu ya secara dampak negatifnya, ini juga akan berpotensi meningkatkan inflasi dalam negeri kita. Jika rupiah terus melemah dan harga barang terus naik, angka inflasi tentunya bisa saja meningkat lebih tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Karena memang beban utang luar negeri dalam denominasi dolar pastinya juga akan mengalami peningkatan. Saat rupiah melemah, pembayaran utang luar negeri ini atau ULN akan menjadi lebih mahal bagi pemerintah maupun perusahaan swasta sehingga bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dari semua dampak ini jelas bahwa pelemahan rupiah bukan hanya isu keuangan semata, tapi juga berpotensi berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat kita. Nah, pada akhirnya juga nilai tukar rupiah bukan sekedar angka tetapi refleksi dari fundamental ekonomi bangsa kita. Dan pelemahan rupiah yang terjadi saat ini juga adalah sinyal bahwa kita memang harus semakin memperkuat ekonomi domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan daya saing produk lokal kita. Pemerintah dan Bank Indonesia harus bekerja lebih keras dalam menjaga stabilitas ekonomi, baik melalui kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga perlu bersiap menghadapi tantangan ini dengan strategi yang lebih adaptif agar dampak pelemahan rupiah tidak semakin dalam ke depan. Kita akan terus memantau bagaimana perkembangan dari pergerakan rupiah kita ke depannya.